Bab 1193 Little Link bergabung dengan tim. Keberangkatan ganas dari Golden Jade Rache menimbulkan perhatian dari faksi lain di pegunungan. Untuk semua anggota perlombaan giok emas untuk menuju ke arah yang sama pada saat kritis seperti itu sangat membingungkan. Bukankah Golden Jade Rache mengirim 5 orang untuk mengejar kelompok kecil itu beberapa saat yang lalu? Mengapa mereka semua pergi sekarang? Di puncak gunung tempat kelompok Zhao Feng tinggal sebelumnya, pemuda yang mencemooh Zhao Feng 2 kali cukup terkejut. Tutup mulutmu, tidak ada orang baik yang datang ke tempat ini. Pada saat ini, peringkat 4 dewa sejati dari kelompok pemuda dengan marah menegurnya. Dewa sejati Tianhua, apa yang terjadi? Kuaso Gat Dilin dengan penasaran bertanya. Dewa sejati Tianhua telah menerima pesan dan kemudian segera membawa semua orang bersamanya, tetapi tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi. Tutup mulutmu, kamu benar-benar terlalu banyak bicara. Dewa sejati Tianhua menatap Dilin dengan marah saat dia dengan kasar menegurnya. Melihat kemarahan Dewa sejati Tianhua, tidak ada anggota lain dari ras giok emas yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka dengan cepat mengerti mengapa Dewa sejati Tianhua sangat marah. Selamatkan aku! Jiwa emas gelap yang lemah terbang ke arah mereka. Petir kesengsaraan yang mengerikan menghantam jiwa, benar-benar memusnahkannya. Kelompok Golden Jade Rache memandang dengan tercengang, tidak mengharapkan ini menjadi hal pertama yang mereka lihat. Jika kamu datang lebih cepat, kamu mungkin bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, suara Zhao Feng yang santai dan puas terdengar di telinga mereka. Tertegun, anggota ras giok emas gemetar, kemarahan tak terlihat di sekitar mereka hampir menyebabkan lingkungan mereka membeku. Zhao Feng, kamu berani membunuh anggota ras giok emasku. Dewa kuasi Dilin meringis dan balas meraung. Zhao Feng dengan dingin melirik Kuaso Gat Dilin. Apakah orang ini idiot? Dia sudah melakukan pembunuhan, tapi orang ini masih memilih untuk membuat komentar bodoh seperti itu? Dewa sejati Tianhua, selamatkan aku. Suara dewa sejati ras giok emas datang dari belakang Zhao Feng. Pada saat ini, hanya 3 dewa sejati yang tersisa dari 5 yang dikirim setelah kelompok Zhao Feng. Mereka dikelilingi oleh Black Destruction Serpent Dragon, sesepuh berpakaian biru, dan banyak binatang purba. Anda mencari kematian? Dewa sejati Tianhua dengan marah menatap Zhao Feng dan memperingatkan. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa Zhao Feng mampu membunuh ketiga dewa sejati. Namun, dia dengan sengaja menjebak ketiganya untuk membawa sisa kelompok ras giok emas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda yang sembrono itu. Dewa sejati Tianhua benar-benar mengabdi pada kebenaran, mengesampingkan nyawa sesama klan untuk membunuhku. Bibir Zhao Feng melengkung menjadi senyuman jahat. Kata-kata ini segera membuat dewa sejati yang terperangkap menggigil seolah-olah mereka telah dijatuhkan ke lemari es. Anggota lain dari perlombaan giok emas juga menjadi khawatir. Jika dewa sejati Tianhua bahkan tidak peduli dengan nasib ketiga dewa sejati peringkat 3 ini, maka dalam perjuangan yang akan datang untuk harta karun, dia pasti tidak akan peduli dengan kehidupan mereka. Mata dewa sejati Tianhua mendidih karena niat membunuh. Zhao Feng mencoba untuk menyebarkan perselisihan antara dia dan anggota kelompoknya yang lain. Sebagai dewa sejati tingkat 5, Tianhua secara alami tidak terlalu peduli pada dewa sejati yang berperingkat lebih rendah ini. Namun, ada terlalu banyak lawan yang didukung oleh faksi-faksi kuat yang terlibat dalam pertarungan memperebutkan harta karun ini. Dia membutuhkan kekuatan dari saudara-saudaranya, dan mungkin bahkan perlu menggunakan kehidupan mereka untuk membuka jalan baginya. Karena ini masalahnya, izinkan saya mengundang teman saya yang tersembunyi dalam bayang-bayang untuk membantu saya. Zhao Feng menoleh, pandangannya mengarah ke kedalaman hutan kuno. Bocah ini masih memiliki lebih banyak pembantu? Mata dewa sejati Tianhua suram seperti air yang tergenang. Jauh di dalam hutan, api biru ungu berkedip-kedip dan seorang gadis dengan gaun dengan warna yang sama perlahan muncul. Dia benar-benar memperhatikanku. Little Link sedikit marah. Dia awalnya datang ke tempat ini untuk mencari informasi mengenai harta karun itu ketika dia tiba-tiba merasakan energi api yang familiar. Setelah menelusuri kembali energi ini, dia menemukan Zhao Feng. Jadi, Little Link menyembunyikan dirinya.
Setelah 5 dewa sejati dari ras giok emas dan kelompok Zhao Feng selesai bertarung satu sama lain, dia berencana untuk menyerang Zhao Feng dan mengambil kembali bulu ekor leluhur burung ekor phoenix. Namun, dia tidak menyangka kelompok Zhao Feng cukup kuat untuk mengalahkan sekelompok 5 dewa sejati peringkat 3. Akibatnya, dia terus bersembunyi, di mana kelompok ras giok emas lainnya muncul. Kelompok ini sangat kuat dan bahkan memiliki peringkat 5 dewa sejati di jajarannya. Little Ling bahkan khawatir Zhao Feng akhirnya akan dibunuh oleh peringkat 5 dewa sejati. Tapi tiba-tiba, Zhao Feng mengungkap tempat persembunyiannya. Kalau begitu, aku akan bekerja dengannya untuk melawan musuh ini, membuat kesan yang baik, dan kemudian menunggu kesempatanku untuk mengambil kembali bulu ekornya. Bibir Little Ling sedikit meninggi karena puas dengan rencana ini. Suara mendesing. Dalam kilatan api ungu biru, seorang gadis cantik mendarat di sisi Zhao Feng. Saya tidak berpikir guru akan memiliki lebih banyak pembantu. Penatua berpakaian biru itu terperangah. Betapa cantiknya. Kedua sisi konflik ini langsung terpesona oleh kecantikan dan sikap gadis itu, dan suasana tegang segera lenyap. HMPH, Little Ling mendengus genit. Setelah melotot ke Zhao Feng, dia mengalihkan pandangannya ke arah kelompok ras giok emas. Peringkat 4 Dewa Sejati. Ekspresi Dewa Sejati Tianhua tenggelam. Kelompok Zhao Feng dan banyak hewan peliharaannya sudah menjadi kekuatan tempur yang tangguh, dan sekarang, dia bahkan memiliki dewa sejati peringkat 4 di sisinya. Di sisi Golden Jade Rache, selain peringkat 5 dewa sejati Tianhua, sisa kelompok terdiri dari peringkat 2 dan 3 dewa sejati dan dewa kuasi. Jika benar-benar terjadi, perlombaan giok emas masih memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Tetapi bahkan jika mereka menang, kelompok itu akan menderita korban yang mengerikan. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan harta apapun. Dewa sejati Tianhua, saya percaya bahwa Anda adalah orang yang bijaksana yang tidak akan membiarkan seluruh ras giok emas menderita karena satu hal yang tidak berguna. Zhao Feng melirik Kuaso Gat Dilin. Baik untuk tidak. Seluruh tubuh Kuaso Gat Dilin gemetar, tinjunya mengepal, kukunya menggali begitu keras sehingga mereka mengeluarkan darah. Selama seluruh jalur kultivasinya, tidak ada yang pernah memanggilnya tidak berguna. Apa yang Anda katakan itu masuk akal. Selama Anda melepaskan 3 dewa sejati dari ras giok emas saya akan melupakan masalah ini. Ekspresi dewa sejati Tianhua sedikit rileks. Tanah harta karun akan segera dibuka. Dia tidak bisa merusak kekuatannya sendiri dengan momen yang begitu dekat. Selain itu, dia akan punya banyak waktu untuk berurusan dengan Zhao Feng begitu perebutan harta karun dimulai. Saya percaya bahwa dewa sejati Tianhua adalah pria yang menepati janji dan tidak akan menipu seorang junior. Zhao Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Seketika, naga ular penghancuran hitam dan yang lainnya melepaskan 3 dewa sejati. Ayo pergi. Dewa sejati Tianhua menyapu pandangan kejam pada 3 dewa sejati saat dia dengan tegas memerintahkan. Suos. Dewa sejati Tianhua memimpin kelompoknya pergi. Terima kasih saya atas bantuannya, Nona muda. Rasa terima kasih Zhao ini tak terukur. Zhao Feng menoleh ke arah Little Ling dengan senyum hangat dan ramah. Zhao Feng sudah lama memperhatikan Little Ling yang bersembunyi. Jika Nona muda mau, kita bisa bekerja sama dan bersaing memperebutkan harta karun itu. Zhao Feng berinisiatif menawarkan undangan. Dia telah memaksa Little Ling keluar sejak awal untuk meminjam kekuatannya. Little Ling tertangkap basah sedikit lengah. Dia telah bersiap untuk berbicara dan menawarkan untuk bergabung dengan tim Zhao Feng, jadi dia belum siap menerima undangan Zhao Feng. Ini membuatnya merasa seperti Zhao Feng telah melihat rencananya. Saya telah mengikutinya dalam bayang-bayang selama ini. Dia tidak mungkin tahu apa tujuanku yang sebenarnya. Little Ling berpikir sendiri saat dia ragu-ragu. Baik, saya juga sangat tertarik dengan harta karun itu. Mata Little Ling bersinar dengan tekad saat dia setuju. Di samping, naga ular penghancuran hitam tercengang. Bahkan tidak mengerti mengapa gadis yang muncul tiba-tiba ini memutuskan untuk membantu Zhao Feng, bahkan bergabung dengan kelompok Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelompok Zhao Feng mengikuti kelompok ras giok emas untuk kembali ke pegunungan yang panjang itu. Di pegunungan terdekat, banyak ahli yang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka semua tahu bahwa konflik telah muncul antara ras giok emas dan Zhao Feng, dan mereka baru saja melihat dewa sejati peringkat 5 dari ras giok emas meledak dalam kemarahan. Tapi sekarang, kedua kelompok itu kembali, satu demi satu.
Ini benar-benar pemandangan yang sangat aneh. Namun, pengamat yang cermat akan memperhatikan bahwa hanya 3 dari 5 dewa sejati peringkat 3 awal yang kembali dari mengejar kelompok Zhao Feng. Selain itu, kelompok Zhao Feng sekarang memiliki seorang gadis cantik dengan penampilan yang hampir sempurna. Baik, Tuan, tolong jangan tersinggung atas ocehan sembrono tentang masa muda ras saya. Pada saat ini, dewa sejati peringkat 4 di gunung tempat kelompok Zhao Feng tinggal mengambil inisiatif dan menawarkan permintaan maaf. Ketika dewa kuasi muda dalam kelompoknya mengejek Zhao Feng 2 kali, dia telah mengabaikannya. Tetapi sekarang Zhao Feng membuat kekalahan rasa ras giok emas dan memiliki dewa sejati peringkat 4 di sisinya, dia merasa terdorong untuk berbicara. Setelah permintaan maaf ini, dewa sejati peringkat 4 memimpin kelompoknya menjauh dari gunung. Yang ini Zhao Feng, sangat menyenangkan bisa bekerja dengan nyonya. Zhao Feng tersenyum hangat. Little Ling memberikan senyuman lembutnya sendiri dan bersiap untuk berbasa basi ketika dia terpana oleh kata-kata Zhao Feng selanjutnya. Nyonya, apakah Anda datang untuk mengambil kembali bulu ekor burung ekor phoenix? Zhao Feng memandang Little Ling seolah-olah dia bisa melihat semua rahasianya. Kamu tahu, Little Ling terguncang karena shock. Karena Zhao Feng tahu tujuannya, mengapa dia mengundangnya untuk bergabung dengan timnya? Little Ling merasa situasinya sepenuhnya di bawah kendali Zhao Feng. Nyonya telah mengikutiku sejak aku meninggalkan hutan Phoenix. Untuk dimata-matai oleh wanita cantik, yang satu ini merasa sedikit malu. Zhao Feng tanpa malu-malu berkata, "Apa yang kamu rencanakan?" Wajah Little Ling berubah suram, sedikit niat membunuh terlihat di matanya. Nyonya, jangan terlalu bersemangat. Berhati-hatilah untuk tidak mengungkap identitas Anda. Zhao Feng berbicara dengan ekspresi tenang. Niat membunuh di mata Little Ling lenyap, dan dia memandang Zhao Feng dan mengatupkan giginya. Tempat ini dipenuhi oleh para ahli dari alam dewa kuno yang sunyi. Jika identitasnya terungkap, semua orang di sini akan punya alasan untuk menyerangnya. Yang ini hanya ingin bekerja sama dengan Nyonya. Dengan membantu saya, Nyonya juga akan berdiri untuk mendapatkan. Setelah masalah ini selesai, aku bisa mengembalikan bulu ekornya padamu. Zhao Feng dengan sungguh-sungguh berkata. Kekuatan garis keturunan, origin flame, dan energi obat dari bulu ekor telah diserap oleh Zhao Feng. Baginya tidak ada artinya mengembalikan mereka. Little Ling menatap Zhao Feng, merasa tercekik dan tertekan. Dia merasa seperti jatuh ke dalam jebakan. Baik, Little Ling berpikir sejenak sebelum menyetujui. Jika dia menolak, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa meninggalkan daerah ini dengan aman. Sementara itu, menyetujui permintaan Zhao Feng hanya menimbulkan sedikit risiko, dengan sedikit kerugian lainnya. Pada saat ini, istana transparan di Cakrawala melepaskan badai spasial yang sangat besar. 2/3 dari aula istana sekarang terbuka. Riak spasial ini, 2 sosok besar dan kekar, anggota ras purba yang sangat besar dengan kepala naga, tanduk rusa, dan tubuh yang tertutup sisik hitam, berhenti di udara. Anda datang ke sini, apa yang terjadi di depan? Salah satunya, Black Flame Kilin, dengan marah menatap binatang purba di bawah. Ini, sejumlah besar manusia telah menemukan tanah harta karun yang tersembunyi dalam dimensi spasial. Saat ini, harta karun ini akan segera muncul. Binatang purba ini melemparkan tubuhnya ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Sebagai binatang purba, ia belum pernah bertemu spesies dengan garis keturunan yang begitu kuat sebelumnya. Tuan muda, ada banyak manusia di sana. Lebih baik jika kita tidak melibatkan diri dalam masalah ini. Kilin lainnya, berwarna merah besar dengan aura terkendali, dengan lembut menyarankan. Kau adalah dewa kuno peringkat 7. Denganmu di sini, manusia itu bukan apa-apa. Mata Black Flame Kilin berbinar dengan cahaya yang ganas. Ada 9 peringkat dewa sejati. Peringkat 1 hingga peringkat 6 disebut dewa sejati. Tetapi Kilin merah ini adalah dewa kuno, yang berada di atas peringkat 6. Bab 1194 Situasi Chaotic. Biarpun aku bersedia membantumu, dengan kekuatan di pihak kami, akan sulit untuk bersaing dengan semua faksi ini. Little Ling tidak berbasa-basi sambil mengamati pegunungan di sekitarnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jawaban Zhao Feng sama jujurnya. Aku sedang memikirkan hidupku sendiri di sini. Little Ling melotot tajam ke Zhao Feng dan kemudian menambahkan, biar ku beritahu, kamu bukan satu-satunya orang setelah istana ini. Banyak spesies purba juga bersembunyi di sekitar pegunungan ini. Petik 2.
Penampilan istana ini menciptakan keributan besar. Secara alami bukan hanya manusia yang datang ke tempat ini. Spesies purba di dekatnya bukanlah tandingan semua manusia ini dalam konfrontasi langsung. Jadi mereka memilih untuk menyembunyikan diri dan menunggu saat yang tepat. Aku tahu, Zhao Feng hanya menjawab. Dari sudut pandang Zhao Feng, semakin berantakan situasinya, semakin baik. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk masuk melalui celah tersebut. Zhao Feng yang selalu tenang membuat Little Ling marah. Apakah tidak ada yang bisa membuat pria ini kaget atau panik? Tetaplah di sini dan tunggu instruksi saya. Lakukan apapun yang aku perintahkan. Zhao Feng memandang Little Ling dan berkata dengan serius. Little Ling bukanlah pelayan Zhao Feng, jadi Zhao Feng tidak bisa mengikat gerakannya dengan ketat. Bagaimana denganmu? Little Ling tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Saya tentu saja bertanggung jawab untuk memerintah kalian semua. Zhao Feng berkata dengan keyakinan mutlak. Apa? Anda membuat kami mengambil risiko saat Anda bersembunyi. Mata bulat Little Ling melebar. Dia tidak memiliki apa-apa selain penghinaan terhadap perilaku Zhao Feng. Dia melirik Zhao Wan, naga ular penghancur hitam, dan sesepuh berpakaian biru. Ketiganya lebih lemah darinya, tapi dia telah mengamati pertarungan sebelumnya. Dia tahu bahwa garis keturunan Black Destruction Serpent Dragon menakutkan dan berlevel tinggi, sementara Zhao Wan adalah pewaris Eye of Myriad Forms. Little Ling bingung mengapa orang-orang berbakat seperti itu akan mengikuti perintah Zhao Feng. Cukup dengan obrolannya, kita masih punya waktu tersisa untuk meningkatkan kekuatan kita dan mempersiapkan diri secara mental. Zhao Feng sedikit terdiam. Wanita cantik ini benar-benar memiliki banyak pertanyaan. Penatua berpakaian biru melepaskan kekuatan dunia kecilnya, mengeluarkan Lightning Wii, dan mulai memperbaikinya. Dia memiliki senjata ilahi sendiri, tapi yang ini lebih cocok untuknya. Naga ular penghancuran hitam juga mulai berkultivasi di dunia kecilnya sendiri, meningkatkan kekuatannya. Semakin kuat, semakin besar peluangnya mendapatkan sedikit harta untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Zhao Feng berusaha memahami maksud luar angkasa di udara. Space Intent adalah intent yang akan coba dikembangkan oleh pakar manapun. Siapapun yang menguasai intent ini dapat menggunakan gerakan instan, lompatan spasial, dan keterampilan serupa lainnya. Entah itu untuk melarikan diri, mengejar, atau melakukan perjalanan mendesak, itu adalah niat yang sangat berguna. Tentu saja, selain skill ini, Space Intent juga bisa berfungsi sebagai skill agresif. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk mengabaikan jarak untuk membuat lawan lengah. Mata spiritual Tuhanku datang dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan ruang. Memahami Space Intent seharusnya tidak sulit. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Terakhir kali, Zhao Feng terlalu ceroboh dan hampir dibunuh oleh ahli dewa sejati yang telah memahami maksud luar angkasa. Pengalaman ini membuat Zhao Feng sangat menghargai Space Intent. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba tertutup lapisan riak emas samar. Tiba-tiba, dunia sebelum Zhao Feng berubah menjadi satu yang terbuat dari butiran emas kecil, dengan riak spasial yang terbentuk dari Space Intent dengan jelas tercermin dalam pikiran Zhao Feng. Di gunung yang ditempati oleh tanah suci ruang waktu, dua sosok menyadari sesuatu yang aneh, mata mereka berbinar. Salah satunya adalah Kuaso God Kong Yuan, dan yang lainnya adalah peringkat 5 dewa sejati dari tanah suci ruang waktu. Keduanya memiliki Eye of Space-Time. Perasaan yang aneh, Kuaso God Kong Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat yang lalu, dia merasa seperti sedang dimata-matai oleh seseorang, yang menyebabkan sedikit riak muncul di Eye of Space-Time-nya. Mungkin ada pewaris lain dari mata dewa yang kuat di antara orang-orang ini, kata sesepuh ringan. Tidak ada apapun selain para jenius dan elit yang berkumpul di dimensi rahasia kuno liar, jadi tidak aneh sama sekali jika pewaris mata dewa muncul di sini. Dunia dipenuhi dengan suara badai spasial yang sangat besar. Tiba-tiba, sebagian kecil dari istana transparan yang tersembunyi itu melonjak keluar. Retakan besar di ruang angkasa melepaskan badai spasial yang mengerikan. Karena semua orang telah menjaga jarak, banyak orang hanya terkena angin ringan, tapi ini cukup untuk merobek luka berdarah di tubuh mereka. Beberapa orang lain bisa merasakan kekuatan spasial yang menakutkan menyedot mereka dan segera mundur. Retakan spasial yang sangat besar perlahan mulai menutup, dan turbulensi spasial mulai melemah. Tanah harta karun akan segera muncul. Pada saat ini, semua ahli di dekatnya berdiri, jantung mereka berdebar kencang saat mereka menatap istana transparan di udara.
Saat badai spasial melemah, bagian dalam istana mulai menampakkan diri kepada kerumunan. Harta, itu semua harta karun? Semua orang membungkuk ke depan dengan semangat. Istana setengah transparan ini dibangun dengan gaya yang sangat mirip dengan bangunan di Tanah Suci Ruang Waktu. Dewa kuasi yang luar biasa dari Tanah Suci Tianyun, Dewa kuasi Sikong, memiliki ekspresi yang sangat tenang. Mungkinkah itu bekas kediaman Lord God? Salah satu dewa sejati dari Tanah Suci Ruang Waktu tersentak kaget, penghormatan di wajahnya. Ada desas-desus bahwa Dewa Ruang Waktu tinggal di celah-celah dalam ruang, memahami maksud ruang waktu dalam turbulensi kehampaan. Aula istana ini mungkin adalah kediaman Dewa Ruang Waktu yang hidup ratusan juta tahun yang lalu. Objek-objek tersebut mungkin awalnya adalah objek biasa, tetapi karena Dewa Ruang Waktu pernah tinggal di sana, mereka terkontaminasi oleh maksud ruang atau maksud waktu, kualitasnya meningkat ke tingkat ketuhanan. Istana transparan melayang di udara, mengeluarkan riak spasial yang mengerikan. Bahkan orang-orang dari Tanah Suci Ruang Waktu tidak berani mendekat secara sembarangan. Riak spasial di sekitar istana terlalu menakutkan. Sedikit kurangnya perawatan bisa mengakibatkan robek-robek oleh retakan spasial. Salah satu ahli Tanah Suci Ruang Waktu berkata dengan kaget. Yang lain diam-diam mengamati situasinya. Meskipun tanah harta karun telah muncul, tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Di gunung tempat kelompok Zhao Feng berada, Zhao Wang muncul dari dunia tata ruang berkabut, matanya yang dingin dan menyeramkan bergelora dengan energi kematian saat mereka menatap ke langit. Kucing pencuri kecil muncul di bahu Zhao Feng, melemparkan koin perunggu kuno saat ia melihat ke atas dengan mata yang dalam ke istana transparan. Dia memiliki lebih banyak pembantu. Little Ling agak terkejut. Meskipun Zhao Wang tidak memiliki kultivasi yang tinggi, niat kematian padanya terlalu menakutkan. Sedikit terlalu dekat akan membuat seseorang merasa vitalitasnya memudar. Adapun kucing pencuri kecil, auranya sangat aneh. Itu jelas bukan makhluk biasa, tetapi Little Ling tidak tahu persis apa yang begitu aneh tentangnya. Semua ahli mulai tanpa sadar melayang ke atas, semua demi merasakan harta karun di dalam istana. Ayo, mari kita lihat. Kuaso God Kong Yuan tiba-tiba berkata. Desir, desir, desir. Para ahli Tanah Suci Ruang Waktu melesat ke depan, semakin dekat ke istana transparan. Namun, mereka tetap tidak berani masuk. Cepat dan ikuti orang-orang dari Tanah Suci Ruang Waktu. Kelompok dari Heaven Devouring Secret Land dan Tianyun Secret Land segera menyusul. Mereka tahu bahwa istana ini mungkin terkait dengan Tanah Suci Ruang Waktu. Mereka tidak bisa mengesampingkan bahwa Tanah Suci Ruang Waktu memiliki beberapa metode khusus untuk memasuki istana. Semua ahli lainnya juga maju. Sial, istana ini penuh dengan retakan spasial dan dikelilingi badai spasial. Tidak mungkin untuk mendekat. Dewa kuasi muda terkutuk. Tapi saat ini, sebuah benda jatuh dari istana transparan itu. Itu adalah cangkir teh putih, tetapi permukaannya tertutup oleh riak Space Intent. Harta karun jatuh. Tidak ada yang mengharapkan harta karun muncul dengan cara ini. Tidak ada yang bisa memasuki istana transparan, tetapi barang-barang di dalam istana dilakukan oleh turbulensi spasial. Desir, desir, desir. Orang-orang dari Tanah Suci Ruang Waktu adalah yang pertama bertindak. Tiba-tiba, cangkir teh mengeluarkan riak spasial yang kuat. Para ahli yang mendekati cangkir teh putih tersentak kembali, ekspresi terkejut di wajah mereka saat mereka memuntahkan darah. Haha, hanya dewa sejati peringkat 5 dari Tanah Suci Ruang Waktu, tubuhnya bersenandung dengan riak kuat dari Space Intent, berhasil mencapai sisi cangkir teh. Saya tidak bisa memasukkannya ke dalam dimensi interspesial saya. Peringkat 5 dewa sejati mengerutkan kening. Riak Space Intent di cangkir teh terlalu kuat, dan dimensi interspasialnya tidak cukup tinggi untuk menerimanya. Masih ada metode lain, yaitu menghaluskan cangkir teh. Setelah itu disempurnakan, akan mudah untuk menempatkannya dalam dimensi interspesial, tetapi waktu yang lama dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata ilahi. Turunkan harta karun itu. Para ahli dari surga yang memakan Tanah Suci berkumpul di Dewa Sejati dari beberapa arah. Para ahli Tanah Suci Tianyun tidak terlalu jauh di belakang. Ledakan, bang, berdebar. Demi cangkir teh, para ahli dari 3 Tanah Suci terlibat dalam konflik yang intens. Badai energi yang mengerikan melanda dunia, menyebabkan para ahli dari faksi lain melihatnya dengan ketakutan. Seperti yang diharapkan dari orang-orang dari Tanah Suci Alam Dewa, mereka semua sangat kuat.
Bahkan saat semua orang itu bertengkar, cangkir teh itu masih tidak terluka. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mengamati pertempuran antara 3 tanah suci alam dewa saat mereka perlahan mendekat. Mereka masih khawatir, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama menyerang. Tapi tiba-tiba, beberapa benda lagi jatuh dari langit. Turunnya setiap objek memicu pergulatan antara banyak faksi. Namun, yang membuat kesal semua orang, benda-benda ini tidak bisa dibawa ke dalam dimensi interspesial. Orang-orang dari 3 tanah suci alam dewa meringis. Situasi yang sangat kacau ini persis seperti yang tidak ingin mereka lihat. Orang-orang dari 2 tanah suci lainnya segera pergi untuk memperjuangkan objek lainnya. Kalian berenam, pergilah ke sisir ke barat laut. Dengarkan perintah saya, dan jangan bertindak sembarangan. Petik 2. Naga ular penghancuran hitam, Ling kecil, dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara Zhao Feng. Little Ling menoleh dan menyadari bahwa Zhao Feng telah lenyap. Ayo pergi, naga ular penghancuran hitam memanggil dan lepas landas. Pada saat ini, 3 ras lainnya sedang bertarung memperebutkan posisi. Memadamkan, sisir kuning gelap melepaskan duri spasial yang kebetulan menembus dewa sejati tingkat 2 melalui dadanya, mengakhiri hidupnya. Betapa menakutkan. 3 balapan yang memperebutkan sisir semuanya terkejut. Sisir yang tampak biasa ini sebenarnya adalah senjata divine spasial tipe ofensif. Dengan kekuatan ofensifnya, ia berhasil membunuh dewa sejati peringkat 2. Naga ular penghancuran hitam dan yang lainnya memasuki pertempuran, membantu pihak terlemah dalam melemahkan kekuatan bertarung dari pihak lain. 200.000 li dari daerah ini, jauh di bawah tanah, mata kiri Zhao Feng berbinar-binar dengan kilau keemasan, melihat semua dan mengamati seluruh situasi. Zhao Feng berharap perebutan harta karun akan kacau, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan semrawut ini. Dimensi asal Black Destruction Serpent Dragon dan perut kucing kecil pencuri seharusnya bisa menahan benda-benda ini. Zhao Feng menduga, naga ular penghancuran hitam memiliki garis keturunan yang sangat mulia dan telah menjadi dewa sejati peringkat 6 di masa jayanya, jadi dimensi asalnya memiliki tingkat yang sangat tinggi. Adapun kucing kecil pencuri, itu adalah mutan, perutnya adalah lubang tanpa dasar yang bisa menelan apa saja. Mengapa ras kuno yang tersembunyi di sekitarnya belum bergerak? Realisasi masalah ini membuat Zhao Feng terkejut. Bab 1195 Ras Kilin Api Darah. Langit dan bumi bergemuruh saat serangan inten yang tak terhitung jumlahnya menciptakan tampilan keindahan yang menakjubkan. Beberapa ratus ahli dengan tingkat kekuatan dewa sejati terlibat dalam pertempuran, bentrokan mengerikan mereka meratakan pegunungan di dekatnya. Saat ini, 7 harta telah jatuh dari istana transparan. Cangkir teh putih telah diperoleh oleh seseorang dari tanah suci ruang waktu. Kelompok Black Destruction Serpent Dragon sedang memperebutkan sisir, di mana konfliknya kurang intens karena jumlah faksi yang memperebutkannya lebih kecil. Sisir kuning gelap kadang-kadang akan melepaskan beberapa duri spasial, yang akan menembus udara dengan kecepatan tinggi. Namun, para ahli yang terlibat dalam pertempuran ini sekarang bersiap untuk ini dan dapat menghindari duri ini. Jika kita berhasil mendapatkan sisir ini, kekuatan bertarung kita akan mendapat dorongan besar. Ini akan menjadi keuntungan besar dalam perjuangan yang akan datang. Kata seorang dewa sejati tingkat 5 dengan kulit hitam dan mata merah dari api yang berkobar berkata, wajahnya dipenuhi dengan keserakahan. Serangan yang diluncurkan sisir itu sendiri dapat dengan mudah membunuh dewa sejati peringkat 2. Jadi jika itu bisa disempurnakan, itu akan dapat menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Teruslah bermimpi. Kelompok lain yang memperebutkan sisir segera membalas. Tuan-tuan, kita bisa bekerja sama untuk sementara waktu untuk merebut sisir ini. Peringkat 5 dewa sejati bermata merah membuat tawaran kepada kelompok naga penghancur hitam. Meskipun kelompok Black Destruction Serpent Dragon memiliki tingkat budidaya yang agak rendah, kekuatan mereka lumayan. Selain itu, dia tidak dapat menemukan orang lain yang mau bekerja dengannya. Oke, kami akan membantu senior mendapatkan harta karun ini. Naga ular penghancuran hitam menjawab sambil tersenyum. Kenyataannya, semua orang tahu kalau tiap faksi punya rencana sendiri. Boom, bang, jatuh. Kedua belah pihak bertarung sengit. Kelompok naga ular penghancuran hitam mengambil bagian yang lebih kecil dari kelompok musuh, meninggalkan sebagian besar musuh ke kelompok peringkat 5 dewa sejati yang bermata merah. Garis abu-abu keperakan melintas ke depan saat kucing kecil pencuri menggunakan cambuk ular naga emas tua di tangannya untuk meraih sisir. Haha,
Sekelompok orang bodoh. Peringkat 5 Dewa Sejati bermata merah mencibir. Membunuh mereka. Setelah kucing kecil pencuri mendapatkan sisir, 3 faksi lainnya segera mulai menyerang kelompok naga ular penghancuran hitam. Apa yang dilakukan kucing pencuri ini? Little Link terperangah. Harta karun semuanya baik dan bagus, tetapi ada terlalu banyak ahli di sini. Siapapun yang mendapatkan harta karun akan segera menjadi target dari semua golongan lain. Faksi di belakang Dewa Sejati peringkat 5 bermata merah yang telah bersekutu dengan mereka beberapa saat yang lalu juga mulai menyerang mereka. Kucing pencuri kecil itu menyeringai saat menggunakan cambuk untuk melemparkan sisir ke sisi faksi lain. Sial, kucing bodoh ini! Faksi lain mengutuk karena frustrasi saat mereka bergegas menyerang faksi yang menerima sisir. Naga ular penghancuran hitam terus menimbulkan masalah, memilih untuk tidak mengambil harta apapun. 200.000 li di bawah tanah, Zhao Feng terus mengamati situasi dengan tatapannya yang dalam. Mari kita pertama-tama membuat semua faksi utama saling membenci dan membuat lebih banyak kekacauan di area ini. Zhao Feng terkekeh. Batch pertama benda yang jatuh dari istana transparan tidak seberharga apa yang masih tersisa di dalam, jadi Zhao Feng tidak punya rencana untuk memperjuangkannya. Itu adalah, tatapan Zhao Feng membeku saat dia fokus pada istana transparan. Di tengah istana transparan, di area yang diselimuti oleh lapisan spasial yang tebal, jubah perak muncul. Jubah ini dibordir dengan rune menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berkilauan dengan kilau perak. Jubah perak mulai bergerak melalui istana dengan sendirinya. Angin spasial yang menakutkan bertiup di atasnya. Riak spasial muncul di jubah perak gelap dan memblokir kekuatan badai spasial ini. Mayoritas ahli yang bertarung di luar istana secara alami melihat pemandangan ini juga. Harta karun apa itu? Ia memiliki kecerdasan yang memungkinkannya untuk bergerak sendiri, dan bahkan angin spasial yang menakutkan tidak dapat membahayakannya. Petik 2. Banyak ahli di bawah istana merasa jantung mereka berdetak lebih cepat. Jubah perak tiba-tiba mulai secara acak menghantam dinding istana. Badai spasial dengan berbagai ukuran menghantam jubah perak itu, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu merusak bahkan seutas benang pun. Faktanya, beberapa harta karun lainnya di istana terlempar saat jubah perak terbang secara acak melalui istana. Sungguh harta yang luar biasa. Semua orang bisa melihat bahwa jubah perak ini adalah harta paling cerdas di istana. Aku harus mendapatkan jubah itu. Peringkat 5 Dewa Sejati dari Tanah Suci Ruang Waktu memiliki cahaya ganas di matanya. Tidak ada yang lebih akrab dengan maksud ruang waktu selain Tanah Suci Ruang Waktu. Penilaiannya mengatakan kepadanya bahwa jubah ini kemungkinan besar adalah benda paling berharga di istana. Namun, objek ini bukanlah tipe ofensif, jadi orang luar tidak tahu betapa berharganya itu. Jubah itu menyebabkan seluruh istana bergetar, dan banyak benda di dalamnya tersentak lepas. Suara mendesing, bahkan lebih banyak benda jatuh dari retakan di istana. Kumpulan harta karun lainnya telah jatuh. Kualitasnya tampak lebih tinggi dari batch pertama. Para ahli di bawah tercengang, tubuh mereka gemetar saat mereka bersiap untuk pertempuran. Banyak dari harta karun dalam kelompok ini adalah tanaman, bahan berharga yang kemungkinan mengandung maksud ruang waktu yang dapat membantu seseorang dalam memahami kekuatan ruang dan waktu. Salah satu harta karun ini, cermin, menembakkan sinar void light yang lenyap ke udara. Dalam sekejap, ruang di area itu dikunci, dan semua orang di area itu tidak dapat menggunakan Space Intent. Itu, cermin kunci spasial. Seorang tetua dari Tanah Suci Ruang Waktu memiliki matanya yang terkunci ke cermin, pikirannya terguncang karena keterkejutan. Spatial Lock Mirror dapat mengunci ruang di suatu area dan membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan Space Intent. Ini adalah harta karun yang sangat ditakuti oleh orang-orang di Tanah Suci Space-Time. Setelah mengunci area ruang, cermin kunci spasial segera melarikan diri ke kejauhan. Pergilah, kita tidak bisa membiarkan Spatial Lock Mirror lolos. Petik 2. 10 faksi segera lari mengejar, orang-orang dari 3 tanah suci di antara mereka. Lagi pula, Spatial Lock Mirror ini adalah harta karun dengan kualitas tertinggi yang muncul saat ini, tingkatnya jauh lebih tinggi daripada cangkir teh dan sisir itu. Siapapun yang bisa mengontrol kemampuan spasial kunci cermin akan lebih mudah mendapatkan harta masa depan. Cepat, kejar harta yang tersisa. Cermin kunci spasial telah menarik sejumlah besar faksi yang lebih kuat, meninggalkan faksi yang tersisa untuk memperebutkan harta karun lainnya.
Harta karun ini mungkin tidak sebagus spasial kunci cermin, tapi mereka jauh lebih berharga daripada harta dari batch pertama. Pergilah, naga ular penghancuran hitam meraung. Begitu banyak harta karun telah jatuh dari langit, dan faksi yang lebih kuat dan ahli semuanya telah mengejar cermin kunci spasial. Ledakan, bang, berdebar. Dua kelompok yang lebih lemah saat ini sedang berjuang memperebutkan tanaman perak. Kedua belah pihak benar-benar tenggelam dalam pertempuran mereka. Pada saat ini, mata dengan warna emas samar muncul di atas mereka, kilat dengan berbagai warna melengkung di sekitarnya. Itu dingin dan tidak berperasaan, tampaknya keberadaan yang setara dengan langit dan bumi karena memandang rendah segala hal. Kedua kelompok itu langsung memucat ketakutan, tubuh mereka menggigil saat jiwa mereka diserang oleh tekanan yang tak terlihat. Hanya dua dewa sejati peringkat 4 di antara mereka yang mampu mempertahankan ketenangan. Dunia hilang ilusi terlarang. Mata emas kuning yang sangat besar ini berubah menjadi dunia ungu emas yang seperti labirin, yang memancarkan daya tarik yang fatal. Semua ahli di kedua sisi terpesona oleh ilusi yang kuat ini, dan bahkan dewa sejati peringkat 4 menunjukkan tanda-tanda perjuangan di mata mereka. Pusaran air inten muncul di sekitar tanaman perak dan menelannya seluruhnya. Mata emas surga yang mendominasi langit kemudian lenyap. Kedua kelompok itu saling memandang dengan kaget, segera mengetahui bahwa tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas gerakan ini. Apakah itu seorang jenius dari tanah suci ruang waktu yang bersembunyi dalam bayang-bayang? Setelah menyuarakan pertanyaan ini, dewa sejati peringkat 4 memimpin kelompoknya mengejar harta karun lainnya. Faksi kecil ini secara alami tidak berani menyinggung orang-orang di tanah suci alam dewa. Di bawah tanah, Zhao Feng tersenyum tipis. Jika dia menggunakan Eye of Heaven di medan perang yang kacau balau ini, tidak akan ada yang tahu siapa yang menggunakannya. Selain itu, di area ini, teknik Eye of Heaven tidak begitu mengejutkan seperti biasanya. Dengan orang-orang dari tanah suci ruang waktu di sekitar, mayoritas orang akan menaruh kecurigaan mereka pada mereka. Kemampuan Eye of Heaven sepertinya menjadi lebih kuat. Zhao Feng dengan gembira berkata, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng menggunakan mata surga di alam mimpi kuno. Pada saat itu, Zhao Feng merasakan bahwa dia dapat meminjam lebih banyak kekuatan dari dunia untuk memperkuat teknik garis keturunannya. Eye of Heaven akan memberikan dorongan untuk semua teknik garis keturunan mata Zhao Feng, dan dorongan ini bahkan lebih besar di alam mimpi kuno. Spesies purba berencana pindah, Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri, mata kirinya merasakan tanda-tanda aktivitas di cakrawala yang jauh. Lokasi aktivitas ini tepat di mana 10 faksi memperebutkan cermin kunci spasial. Itu, mata Zhao Feng membelalak karena terkejut seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ledakan, bang, berdebar. Untuk spasial lock mirror, 10 faksi bertarung dengan ganasnya bumi bergetar dan langit meredup. Pada saat ini, cakrawala yang jauh mulai bergetar, ki yang kejam dan kuno melonjak ke udara. Awas, musuh yang kuat telah muncul. Dewa kuasi Sikong dari tanah suci Tianyun mundur selangkah, menghentikan serangannya. Suos-suos, dua sosok besar, satu hitam dan satu merah, menyerbu ke tempat kejadian. Niat yang mengerikan dan perkasa menyebabkan aura semua ahli yang memperjuangkan cermin kunci spasial membeku dan tubuh mereka tenggelam. Sosok merah besar itu langsung menuju ke spasial lock mirror. Berhenti, peringkat 4 dewa sejati dari surga yang memakan tanah suci meraung dan segera menyerang. Seberkas cahaya yang menyala-nyala melesat dari sosok merah, menelan dewa sejati peringkat 4. Ketika apinya menghilang, orang itu sudah tidak ada lagi. Lebih dari 100 ahli yang hadir merasakan jiwa mereka menggigil, tubuh mereka semakin kaku saat mereka menatap sosok merah besar itu. Ini adalah Flame Kilin yang sangat besar. Gelombang energi yang luar biasa terpancar darinya saat ia mengangkat wajahnya yang buas ke langit dan melolong. Dunia bergetar ketika semua ahli di dekat Flame Kilin merasakan jiwa mereka dipanaskan oleh nyala api yang tidak bisa padam. Darah di tubuh mereka bergetar seolah ingin meledak dari tubuh mereka. Siapapun dengan kekuatan kurang dari peringkat 4 dewa sejati memuntahkan darah. Di kejauhan, faksi-faksi yang memperebutkan harta karun di bawah istana transparan juga terperangkap dalam gelombang energi tak terlihat itu. Saat Flame Kilin meraung, binatang purba yang lebih besar melonjak keluar dari belakangnya. Binatang purba ini tidak bisa dianggap sangat kuat, tetapi jumlah mereka membuat mereka menjadi kekuatan yang menakutkan. Namun, mata semua orang terus tertuju pada kilin merah menyala itu.
Dewa kuno, dewa sejati peringkat 5 dari Tanah Suci Tianyun bergumam dengan kaget. Aura yang kuat ini pasti berasal dari ahli dewa kuno. Itu sebenarnya adalah dewa kuno? Beberapa ahli dari kekuatan bintang 5 terkejut mendengar kata-kata ini. Keajaiban dari 3 tanah suci juga merasakan hati mereka tenggelam. Ini adalah ras peringkat 125 di antara 10.000 ras kuno, ras kilin api darah. Dewa sejati peringkat 4 yang sangat tua mengenali identitas sebenarnya dari kedua binatang purba ini. Dewa kuno yang kuat dari ras dengan peringkat di atas 200 pada peringkat 10.000 ras kuno. Betapa mengerikan kekuatannya. Bab 1196 Mata Kekosongan. Peringkat 7 Dewa kuno. Para ahli yang bertempur di bawah istana untuk mendapatkan harta karun tercengang oleh berita ini. Meskipun Dewa kuno masih dalam 9 peringkat dewa sejati, fakta bahwa perbedaan Dewa kuno ada menunjukkan bahwa ada celah besar antara yang di atas dan di bawah batas Dewa kuno. Di antara faksi utama, Dewa kuno adalah ahli tertinggi yang jauh di luar jangkauan mereka. Pada saat ini, Red Flame Kilin yang memimpin ras kuno di dimensi rahasia kuno liar adalah Dewa kuno, dan satu dari ras Kilin api darah. Mata merah dan kejam dari Kilin menyapu para ahli. Semua yang merasakan tatapannya merasakan tubuh mereka bergetar, darah mereka membeku di pembuluh darah mereka. Suara mendesing. Sebuah inten merebut spasial lock mirror dan melemparkannya ke Kilin hitam di sebelah Kilin merah. Harta ini tidak buruk. Kilin hitam mengambil cermin kunci spasial dengan senyuman di wajahnya. Orang-orang dari Blood Flame Kilin Rache dapat memiliki warna darah yang berbeda di pembuluh darah mereka, dan tubuh mereka akan terbakar dengan warna api yang berbeda. Black Flame Kilin ini jelas memiliki garis keturunan yang lebih tinggi. Namun, Black Flame Kilin lebih kecil dan hanya memiliki budidaya dewa sejati peringkat 4. Tuan muda, perbaiki, kata Red Flame Kilin. 10 faksi utama yang telah memperebutkan cermin kunci spasial menjadi sangat suram. Perjuangan mereka sangat kejam dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi pada akhirnya, Red Flame Kilin ini merebut spasial lock mirror. Selain itu, setelah Black Flame Kilin menyempurnakan spasial lock mirror, mereka akan ditempatkan dalam posisi yang lebih pasif. Semuanya, jika kita membiarkan binatang purba itu memperbaiki cermin kunci spasial, kita akan berada dalam bahaya besar. Dewa sejati peringkat 5 dari Tanah Suci Ruang Waktu mengirim pesan kepada semua ahli yang hadir. Baik, meskipun mereka mungkin memiliki dewa kuno, itu hanya satu. Jawab Dewa Sejati peringkat 5 dari Tanah Suci Tianyun. Semua Dewa Sejati peringkat 5 hadir, kita harus bekerja sama untuk berurusan dengan ahli dewa kuno ini. Jika tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun. Peringkat 5 Dewa Sejati dari surga yang memakan Tanah Suci mengirim pesan kepada semua ahli alam dewa kuno yang sunyi. Dalam situasi saat ini, semua faksi perlu bekerja sama. Namun, kekuatan dewa kuno telah membuat kesan yang sangat dalam. Peringkat 5 Dewa Sejati dari kekuatan bintang 4 dan setengah bintang dan puncak bintang 4 jauh lebih lemah daripada peringkat 5 Dewa Sejati dari kekuatan bintang 5 dan Tanah Suci. Selain itu, mereka lebih peduli tentang kehidupan dan keuntungan mereka sendiri dan tidak mau berbenturan dengan dewa kuno. Sebenarnya, jika semua orang tidak mau, kita 3 Tanah Suci punya cara untuk mundur dengan aman. Dewa Kuasi Sikong dari Tanah Suci Tianyun tiba-tiba mengirimkan pesan ini. Kata-kata ini mencengangkan semua faksi lainnya. Memang benar, Tanah Suci Alam Dewa memiliki cadangan yang sangat dalam. Bahkan jika mereka menghadapi ahli dewa kuno, mereka masih bisa melarikan diri jika diperlukan. Kalau begitu, faksi yang lebih lemahlah yang akan terkena bencana. Secara bertahap, para ahli dari alam dewa desolet kuno mencapai konsensus. Semua peringkat 5 Dewa Sejati memutuskan untuk bergabung bersama untuk bertarung melawan Dewa Kuno dan Binatang Purba dengan tingkat kekuatan Dewa 5 peringkat 5. Perjuangan untuk harta karun akan diserahkan kepada generasi muda dan Dewa Sejati yang lebih lemah. Tentu saja, peringkat 5 Dewa Sejati pasti telah bernegosiasi dengan Dewa Sejati lainnya dalam faksi masing-masing sehingga mereka akan menerima bagian dari rampasan. Bagaimanapun, peringkat 5 Dewa Sejati mengambil risiko besar dalam melawan Dewa Kuno sehingga yang lain bisa mengejar harta karun itu, jadi mereka secara alami membutuhkan kompensasi yang sesuai. Pahala mereka hanya bisa didapatkan dari Dewa Kuasi dan Dewa Sejati dari faksi masing-masing. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 10 faksi, tidak termasuk peringkat 5 Dewa Sejati mereka, mundur.
Sisa dari peringkat 5 dewa sejati terbang keluar dari belakang. Membunuh. The Red Flame Kilin sepertinya tahu apa yang mereka pikirkan dan segera menyerang. Bahkan jika itu adalah dewa kuno, itu tidak terkalahkan. Selain itu, peringkat 5 dewa sejati yang telah muncul di sini semuanya berada di sisi yang lebih kuat, terutama dari tanah suci yang kaya sumber daya. Beberapa dewa sejati peringkat 5 dari ras kuno datang untuk membantu Kilin Api Merah. Binatang purba yang tersisa bergabung dengan Black Flame Kilin dan pergi ke istana untuk memperjuangkan harta karun. Semua peringkat 5 dewa sejati dari alam dewa kuno yang sunyi pergi ke medan perang. Ledakan, bang, berdebar. Pertempuran antara dewa kuno dan peringkat 5 dewa sejati menyebabkan seluruh dunia menjadi pucat. Para dewa kuasi dan dewa sejati yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini masih bisa merasakan riak-riak niat yang menakutkan, meski jaraknya jauh. Bagus, kita sudah mendapatkan 3 harta karun. Naga ular penghancuran hitam menyeringai. 1 berada di dimensi asal sementara 2 lainnya berada di perut kucing kecil pencuri. Munculnya Black Flame Kilin sebenarnya merupakan anugerah bagi kelompok Zhao Feng karena kelompok mereka tidak memiliki peringkat 5 dewa sejati di tempat pertama. Aku tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Little Ling sangat tersentuh oleh peristiwa ini. Sekarang peringkat 5 dewa sejati tidak lagi berpartisipasi dalam perebutan harta karun, faksi Zhao Feng tidak lagi tampak lemah. Sebelumnya, mereka hanya bisa menimbulkan masalah. Tapi sekarang, mereka bisa bertarung langsung dengan kelompok lain untuk mendapatkan harta karun. Tentu saja, masih ada celah besar dalam kekuatan antara mereka dan kelompok kuat tertentu. Enyahlah, aku, Dewa Kuasi Surga Swallower, menyukai benda ini. Seorang pria jangkung dan mengesankan dengan keras memanggil saat dia menyerang beberapa buah perak. Ledakan, bang. Setiap tamparan telapak tangannya menciptakan pusaran hitam yang melahap intens dari semua serangan di dekatnya. Keluar dari jalan, para ahli dari Heaven Devouring Secret Land mengikuti Kuaso God Heaven Swallower. Milikku, Kuaso God Heaven Swallower dengan lancar mendapatkan buah peraknya. Bagaimana menurutmu tentang memberikan harta itu kepada yang satu ini? Nada suara Kuaso God Sikong jauh lebih lembut. Saat Dewa Kuasi Sikong turun, semua ahli di sekitarnya langsung terkena efek energi niat yang aneh. Serangan mereka tiba-tiba menjadi sangat lambat. Ini adalah Speed Intent, seorang dewa sejati tingkat 4 berteriak karena terkejut. Speed Intent dapat memperlambat atau mempercepat serangan seseorang, memungkinkannya untuk dilepaskan pada saat yang ideal. Selain itu, jika Speed Intent dikembangkan ke level tertentu, itu bahkan bisa mengubah kecepatan serangan lawan. Tanah suci Tianyun adalah unik di antara tanah suci alam dewa dari alam dewa kuno yang sunyi. Itu tidak mempertimbangkan garis keturunan saat mengambil murid, hanya menekankan bakat yang kuat. Selain itu, tanah suci Tianyun memiliki berbagai teknik yang luas dan dalam yang meluas ke setiap jalan yang memungkinkan. Untuk alasan ini, tanah suci Tianyun memiliki segala jenis jenius, masing-masing dengan keterampilan tertinggi dan unik mereka sendiri. Haha, kalian sama sekali tidak kuat. The Black Flame Kilin menyerbu dengan segerombolan binatang purba. Black Flame Kilin mengaktifkan garis keturunannya, dan kekuatannya melonjak. Seluruh tubuhnya mendidih dengan api hitam yang tanpa henti membakar apapun yang mereka sentuh. Beberapa dewa sejati peringkat 2 tersentuh oleh api Black Flame Kilin dan akhirnya benar-benar dilalap api yang hampir tidak bisa dipadamkan itu. Dewa kuasi biasa bahkan memiliki jiwanya terbakar abis oleh api ini. Api orang ini diliputi oleh Destruction Intent. Black Destruction Serpent Dragon mengukur Black Flame Kilin. Api hitam Kilin ini sangat mirip dengan nafas naga dari Origin Destruction. Tentu saja, jika budidaya mereka sama, api naga ular penghancuran hitam akan lebih kuat. Suara mendesing. 1 set harta karun jatuh dari istana, dan semua harta ini memiliki kecerdasan. Saat mereka jatuh, mereka tersebar ke berbagai arah. Tiba-tiba, mata perak gelap yang sangat besar yang tampak tertanam di kain ruang mulai bergerak dengan cepat. Mata perak gelap bergerak ke samping kuas tulis dan tiba-tiba terbuka menjadi celah spasial yang tersedot kuas. Berdengung, Bats. Kuas tulis ini juga merupakan harta karun spasial, jadi ia melakukan segala cara untuk melawan. Beberapa ahli dari tanah suci ruang waktu tiba dan mulai menggunakan kekuatan spasial mereka sendiri. Didorong oleh energi spasial, sikat tulis akhirnya tersedot ke dalam celah spasial. Suara mendesing, mata perak besar itu segera lenyap.
Seperti yang diharapkan dari Dewa Kuasi Kong Yuan, menggunakan metode seperti itu untuk merebut harta karun. Dewa Semu Sikong berkata dengan pujian, HMPH, bersembunyi di balik bayang-bayang kura-kura bersembunyi di dalam cangkangnya. Kata kuasa God Heaven Swallower dengan jijik. Dia awalnya berencana untuk bertarung dengan kuasa God Kong Yuan, tetapi situasi saat ini terlalu kacau. Selain itu, bahkan jika dia tahu bahwa kuasa God Kong Yuan menggunakan Eye of Void, dia tidak dapat menemukan tempat persembunyian Kong Yuan. The Eye of Void adalah Space Intent yang diturunkan oleh kuasa God Kong Yuan dari Eye of Space-Time. Itu bisa berpindah melalui ruang angkasa, sehingga tidak mungkin untuk menemukan di mana kuasa God Kong Yuan bersembunyi. Pada saat ini, di tempat yang sangat jauh dari Istana Transparan, sesosok tubuh bersembunyi di tempat yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Senjata Divine Spasial yang sangat kuat untuk menyerang. Kuasa God Kong Yuan dengan hati-hati memeriksa kuas tulis di tangannya. Meskipun dia memiliki senjata Divine ofensifnya sendiri, Space Intent yang dikandungnya lebih lemah dari sikat tulis ini. Berdengung, Bats. Kuasa God Kong Yuan mengirimkan seutas kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa ke dalam kuas tulisan dan perlahan mulai memperbaikinya, tetapi dia mempertahankan sebagian besar pikirannya untuk mengamati langit. Jubah ruang waktu, aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkanmu. Pandangan kuasa God Kong Yuan tertuju pada jubah perak di Istana Transparan. Hanya sejumlah kecil ahli dari Tanah Suci yang tahu rahasia jubah ruang waktu. Mayoritas orang yang hadir belum mengenalinya. Kuasa God Kong Yuan, sebagai salah satu jenius tertinggi di Tanah Suci Ruang Waktu, mengetahui beberapa rahasia jubah ini. Jika aku bisa mendapatkan jubah ruang waktu, jalan untuk menjadi dewa kuno akan jauh lebih sederhana, dan peluangku untuk menjadi dewa-dewa juga akan meningkat. Kuasa God Kong Yuan merasakan keinginan yang sangat besar untuk jubah ruang waktu. Namun, jubah ruang waktu masih mengambang secara acak di Istana Transparan, dan Kong Yuan tidak berani terlalu dekat dengan istana. Jadi, dia hanya bisa menunggu sampai jubah ruang waktu keluar dengan sendirinya. Mata emas itu. Pada saat ini, Dewa Kuasi Kong Yuan memperhatikan bahwa mata emas yang sangat besar telah muncul di langit. Mata emas surga ini bahkan lebih besar dari mata kekosongannya, dan bahkan lebih terfokus, bahkan lebih bersatu dengan langit dan bumi, dan hanya dipenuhi dengan kekuatan. Mata emas, mata kehancuran. Tapi bagaimana Eye of Destruction bisa menggunakan Space Intent? Dewa Kuasi Kong Yuan menjadi termenung. Bahkan kuasa God Kong Yuan, yang selalu bangga dengan Eye of Space-Time-nya, merasakan sedikit ketakutan saat melihat mata emas ini. Sepertinya ada jenius luar biasa lain yang bersembunyi di sekitar sini. Mungkin seseorang dari Tanah Suci Tianyun? Kuasa God Kong Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Tanah Suci Tianyun memiliki semua jenis bakat. Meskipun didirikan relatif terlambat, itu tidak bisa dianggap remeh. Itu bahkan mungkin melampaui sebagian besar Tanah Suci Alam Dewa yang diberi cukup waktu. Mata emas itu lagi. Sial, apa dia anggota dari Tanah Suci Ruang Waktu atau bukan? Petik 2. Saat ini, mata emas telah muncul beberapa kali. Selain itu, keterampilan mata emas sangat kuat. Serangan fisik tidak berpengaruh padanya. Hanya serangan jiwa dari Dewa Sejati peringkat 4 yang bisa mengganggunya. Harta ini sepertinya adalah dimensi interspesial. Mata kuasa God Kong Yuan terkunci pada gelang perak. Tak satu pun dari harta karun di sini bisa dibawa ke dimensi interspesial, dan tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Namun, jika seseorang mendapatkan senjata ilahi dengan dimensi interspesial, maka selama seseorang memperbaikinya, seseorang dapat memasukkan semua harta karun lainnya ke dalamnya. Berdengung, Bats. Mata perak gelap yang sangat besar muncul di dimensi interspesial. Kuasa God Kong Yuan bergerak lagi. Seorang ahli yang baru saja bersiap untuk mencoba gelang perak itu menghela nafas putus asa. Tiba-tiba, di ujung lain gelang perak itu, sebuah mata emas besar perlahan muncul. Munculnya kedua mata ini membuatnya seolah-olah langit sendiri telah membuka mata mereka. Dua kekuatan yang berbeda tetapi sama-sama menakutkan meledak ke tempat kejadian, memaksa semua ahli mundur. Mereka tidak berani bertarung melawan surga. Bab 1197 Kontes Mata Transferensi Ruang. Kedua mata yang tertanam di langit sama-sama menatap gelang perak yang sama. Tekanan mengerikan yang mereka keluarkan menyebabkan semua ahli di dekatnya mundur. Jadi, mata emas ini bukan milik Tanah Suci Ruang Waktu? Kata kuasa God Heaven Swallower dengan heran.
Dia mendapat kesan bahwa mata emas ini milik seseorang dari tanah suci ruang waktu. Baru sekarang mata emas ini mulai bersaing dengan mata perak gelap kuasa God Kong Yuan. Dia menyadari bahwa dia salah. Para ahli lain yang memperebutkan harta karun berpikir sama dengan dewa kuasi penelan surga. Karena mata emas ini bukan milik seorang jenius dari tanah suci ruang waktu, lalu siapa itu? Siapa yang berani bersaing memperebutkan harta karun melawan dewa kuasi Kong Yuan dari tanah suci ruang waktu? Tanya seorang dewaku yang jenius dengan keterkejutan di wajahnya. Siapa ini? Siapa yang berani melawan dewa kuasi Kong Yuan dari tanah suci ruang waktu? Dewa sejati dari tanah suci ruang waktu menggeram. Namun, dia sebenarnya tidak terlalu peduli. Dewa kuasi Kong Yuan adalah dewa kuasi terkuat dari tanah suci ruang waktu, dengan kekuatan dewa sejati tingkat 4. Mata emas ini benar-benar ingin bunuh diri untuk menantangnya. Suara mendesing. Mata perak tiba-tiba membuka jalur spasial, yang memberikan kekuatan atraktif yang kuat pada gelang perak. Mata emas menciptakan pusaran yang melepaskan riak AI inten pada gelang perak. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata perak menanggapi dengan melepaskan bayangan spasial yang memenuhi langit. Saat bayangan spasial ini menyapu riak AI inten, space inten yang membentuk pusaran menjadi kacau. Semua ahli lain yang memperjuangkan harta karun di sekitarnya juga terpengaruh oleh mata perak gelap, menjadi tidak mampu menggunakan space inten. Haha, kuasa God Kong Yuan memiliki garis keturunan Eye of Space Time yang sangat kuat. Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri dengan melawan dia. Sebuah kelompok yang sebelumnya bertarung dengan mata emas karena harta karun mulai mengejek dan mengejeknya. HMPH, maksud ruang kuasi Dewa Kong Yuan telah mencapai tingkat 4. Mata emas ini sudah gila jika ia mengira dapat mencuri harta karun tepat di bawah mata kehampaan. Dewa sejati dari tanah suci ruang waktu mencemooh. 200.000 li di bawah tanah, Zhao Feng tersenyum canggung. Zhao Feng tidak benar-benar ingin bertarung dengan dewa kuasi Kong Yuan, tetapi dia juga ingin merasakan kekuatan mata ruang waktu. Karena itu, dia membuat Eye of Heaven tampak bertarung dengan Kong Yuan untuk mendapatkan harta karun. Space Inten kuasa God Kong Yuan telah mencapai tingkat yang absurd. Void Snatching, saya tidak ada gunanya melawan dia. Zhao Feng bergumam mengerti. Tapi aku akan bermain-main dengannya lebih lama lagi. Zhao Feng tiba-tiba tersenyum jahat. Karena semua orang masih tidak tahu siapa yang bertarung dengan kuasa God Kong Yuan, dia mungkin juga terus bermain dengan Eye of Void ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Di udara, celah spasial di tengah mata perak memperkuat daya tariknya, menarik gelang perak. Tiba-tiba, mata emas mulai berderak dengan petir ungu saat AI inten yang mengerikan mulai berkumpul di sekitarnya. Petir api emas dan ungu, dijiwai dengan kekuatan petir kesengsaraan destruktif, meledak di mata perak. Berdengung, bats. Mata perak itu bergetar, berkedip-kedip di antara ilusi dan kenyataan, dan jalur spasial di tengahnya terpaksa ditutup. Sungguh teknik garis keturunan mata yang kuat. Kuasa God Kong Yuan memfokuskan matanya. Eye of Void adalah inten luar angkasa yang diturunkan dari Eye of Space Time. Itu dijiwai dengan niatnya, yang berarti bahwa serangan jiwa efektif melawannya. Mata orang ini tidak terampil di ruang inten, tetapi mereka yang terampil di serangan jiwa. Kuasa God Kong Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Berbeda dengan Zhao Feng, kuasa God Kong Yuan's Eye of Space Time bagus dalam space inten tetapi buruk dalam serangan jiwa. Berdengung, bats. Di langit, mata perak gelap tiba-tiba mengeras. Jelas bahwa kuasa God Kong Yuan sekarang serius, semua perhatiannya tertuju pada pertempuran ini. Space inten mengalir melalui mata perak, membentuk tepi spasial tajam yang mengiris mata emas. Kuasa God Kong Yuan telah memulai serangan baliknya. Tepi spasial itu dapat dengan mudah membunuh dewa sejati peringkat 3. Kata seorang ahli Tuhan sejati dengan waspada. Tepi spasial menyapu menembus mata emas. Berdengung, bats. Satu-satunya efek yang ditimbulkannya pada mata emas adalah membuatnya sedikit gemetar. Itu sama sekali tidak berpengaruh banyak pada mata emas itu, Aqua Sogat berteriak dengan waspada. Mata emas dan mata perak dibangun secara berbeda. Mata emas sebagian besar terdiri dari kekuatan jiwa, jadi serangan fisik tidak dapat merusaknya terlalu banyak. Dewa sejati tingkat 4 dari tanah suci ruang waktu segera diamati. Dan dalam pandangannya, mata emas lebih selaras dengan dunia. Serangan jenis inten luar angkasa hanya memengaruhi jiwa sedikit, jadi hanya dapat menimbulkan luka sebagian padaku. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah.
Pertahanan jiwanya sangat kuat, jadi kerusakan kecil ini hampir tidak terdeteksi. Setelah melihat bahwa serangannya tidak banyak merusak mata emas, Kuaso God Kong Yuan mulai mengedarkan Space Intense-nya sekali lagi. Berdengung, bats, mata perak menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan bergetar. Gambar hantu tampak melapisi dirinya di udara, menyebabkan ruang di area tersebut menjadi sangat tidak stabil. Langkah ini seharusnya berhasil, Kuaso God Kong Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Mata emas tertanam di luar angkasa, jadi dia akan menggunakan Space Intense untuk membuat semua ruang di area tersebut menjadi sangat tidak stabil. Dengan cara ini, mata emas tidak akan bisa mempertahankan posisinya. Kalau begitu aku juga tidak akan sopan. Zhao Feng secara alami tahu apa yang dilakukan Dewa Kuasi Kong Yuan. Namun, mata surga Zhao Feng sangat selaras dengan alam mimpi kuno. Ini adalah dunia Zhao Feng, dan bahkan jika Kuaso God Kong Yuan mengguncang ruang di sekitarnya, Eye of Heaven Zhao Feng masih bisa berdiri kokoh. Paling-paling kekuatannya akan berkurang sedikit. Tribulation Lightning Eye Flame, Golden Eye of Heaven mulai berderak dengan busur destruktif dari petir putih dan emas. Sebuah bola api petir ungu meledak dari mata emas. Dalam sekejap, mata perak gelap diserang oleh petir kesengsaraan. Kekuatan destruktif petir kesengsaraan melewati Eye of Void untuk menyerang langsung ke jiwa Kuaso God Kong Yuan. Kuaso God Kong Yuan mengerang, serangan gemuruh terhadap jiwanya menyebabkan matanya setengah tertutup kesakitan. Di saat yang sama, mata perak di langit menghilang. Itu sebenarnya tidak berguna. Kuaso God Kong Yuan terperangah. Destabilisasi ruangnya yang meluas tampaknya tidak berdampak apapun pada mata emas. Setelah itu, serangan jiwa dari lawannya benar-benar menakutkan. Kekuatan angin dan kilat mengamuk di sekitar mata emas, seolah-olah menyatakan kemenangannya. Riak Eye Intense tersedot di gelang perak. Apa? Kuaso God Kong Yuan kalah? Orang-orang di tanah suci ruang waktu tercengang. Dalam bentrokan antara dua mata transferensi luar angkasa, Kuaso God Kong Yuan tiba-tiba kalah. Bagaimana bisa? Apakah pengguna mata emas bahkan lebih kuat dari Kong Yuan? Mereka percaya bahwa pertandingan ini pasti kemenangan bagi Kong Yuan, jadi tidak ada dari mereka yang ikut campur, tetapi hasilnya benar-benar membalikkan pemahaman mereka tentang dunia. Menarik, Dewa Kuasi Si Kong menatap Eye of Heaven dan tersenyum lebar. Itu bisa menang melawan pewaris salah satu dari 8 mata Dewa Agung, tapi ternyata itu bukan salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Siapa di balik mata emas ini? Mata Kuaso God Heaven Swallower memancarkan cahaya dingin, tapi dia tidak menyadari apa-apa saat dia mengamati sekelilingnya. Meskipun kontes antara dua mata tidak dapat digunakan sebagai perwakilan dari kekuatan penuh seseorang, bagi lawan untuk mengalahkan Kuaso God Kong Yuan dalam teknik garis keturunan mata sungguh tidak bisa dipercaya. Seperti yang diharapkan dari mata Dewa ke-9, naga ular penghancuran hitam secara alami memperhatikan kontes ini di antara kedua mata, tetapi tidak diharapkan Zhao Feng memenangkan pertarungan ini. Kemenangan, Zhao Feng tersenyum puas. Meskipun Zhao Feng menang, ini tidak berarti bahwa dia cocok dengan Kuaso God Kong Yuan. Lagi pula, di alam mimpi kuno, Eye of Space Transference Zhao Feng dapat menggunakan teknik garis keturunan pada tingkat kekuatan maksimum mereka, tetapi Eye of Space Time tidak memiliki otoritas khusus yang sama. Selain itu, kegunaan Eye of Space Time lebih jelas di medan perang. Keahliannya adalah dalam mengontrol dan menggunakan kekuatan ruang, bukan teknik garis keturunan. Zhao Feng mulai menyempurnakan dimensi interspesial, dengan sisa pikirannya terfokus pada mengamati kelompok naga ular penghancuran hitam dan menggunakan mata surga untuk mencuri lebih banyak harta. Kelompok Black Destruction Serpent Dragon memiliki peringkat 4 dewa sejati Little Ling di barisannya, jadi selama mereka tidak bertemu dengan kelompok yang terlalu kuat, mereka pada dasarnya akan aman. Penggunaan mata surga oleh Zhao Feng juga secara tidak langsung akan membantu kelompok naga ular penghancuran hitam. Setelah bentrokan mata transferensi luar angkasa ini, tidak ada bentrokan kedua. Lagi pula, masalah terpenting hari ini adalah mengambil harta, bukan bertempur sampai mati karena kilatan kemarahan sesaat. Namun, saat mata emas itu bergerak, semua orang menjadi lebih penasaran, siapa tuannya? Curi harta dari Golden Jade Rache? Suara Zhao Feng terdengar di jiwa kelompok Black Destruction Serpent Dragon. Dimengerti, senyuman sinis muncul di wajah Black Destruction Serpent Dragon. Satu-satunya peringkat 5 dewa sejati dari ras Jade Emas, Tianhua, bertarung dengan Red Flame Kilin.
Anggota terkuat yang tersisa dalam kelompok ras giok emas hanya peringkat 3 dewa sejati. Pada saat ini, perlombaan giok emas sedang bertarung dengan dua kelompok lain karena gulungan gambar. Gulungan gambar kadang-kadang melepaskan beberapa pemandangan yang akan menyebabkan orang tenggelam ke dalam dunia ilusi. Saya mendapatkannya. Pada akhirnya, ketiga pihak terluka parah, dan Golden Jaderace muncul dengan gulungan gambar di tangan. Dua kelompok lainnya bergabung untuk mengejar. Setelah mendapatkan gulungan gambar, perlombaan giok emas memutuskan untuk mundur sementara. Mereka akan memperbaiki gulungan gambar terlebih dahulu dan kemudian memasuki kembali perjuangan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, kelompok Black Destruction Serpent Dragon memblokir jalan mereka. Kemana kamu pergi? Naga ular penghancuran hitam meraung marah. Tekanan garis keturunan yang menakutkan menyebabkan semua anggota ras giok emas gemetar. Orang-orang dari Golden Jaderace secara alami mengenali kelompok Black Destruction Serpent Dragon. Dengan Black Destruction Serpent Dragon menghalangi grup Golden Jaderace, dua faksi lainnya dengan cepat menyusul. Ketiga belah pihak segera menyerang kelompok ras giok emas. Kelompok Black Destruction Serpent Dragon secara alami tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan bahkan secara tidak sengaja menyerang dua kelompok lainnya. Pada akhirnya, ras giok emas menderita korban yang parah, dua kelompok lainnya bernasib sedikit lebih baik, dan kelompok naga ular penghancuran hitam dengan lancar memperoleh gulungan gambar. Sial, Kuaso Gatlin sangat marah. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan pernah menyinggung Zhao Feng. Tiba-tiba, istana transparan di atas kepala semua orang mulai bergetar dan bergetar. Di dalam istana, 4 harta yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan penuh dengan kecerdasan beterbangan sembarangan, menabrak tembok. Salah satu harta karun ini adalah jubah ruang waktu. Semua orang mengerti bahwa keempat harta karun ini adalah yang paling berharga di istana. Sangat sedikit orang yang mengenali satu atau dua dari harta karun ini, tetapi mereka tidak akan pernah mengakuinya. Masing-masing dari mereka telah memilih salah satu dari harta ini sebagai tujuan akhir mereka. Ledakan, kriik, retakan di istana meningkat, dan tampaknya diambang kehancuran.